Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindita Pradini Tias dengan NIM 25990102115 dari Lomba Fast Track Angkatan 2025. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran serta alat peraga inovatif untuk pemenuhan tugas akhir pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran Matematika SD dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Istri Hidayah MPD serta Dr. Masrukan MSI. Adapun bab dan topik media pembelajaran inovasi yang saya buat adalah pada bab 6 topik B diagram batang di fase C kelas 6. Serta capaian pembelajaran media pembelajaran ini yaitu pada akhir fase C, murid dapat menyajikan dan menganalisis data banyak benda dan data hasil pengukuran dalam bentuk diagram batang untuk mendapatkan informasi. Lalu tujuan pembelajaran yang saya rancang yaitu murid dapat menjelaskan hubungan antara cerita Diba dengan aktivitas pengumpulan data. Lalu murid dapat menyusun diagram batang berdasarkan hasil pengumpulan data dari dadu si Diba. Dan yang terakhir, murid dapat membandingkan tinggi diagram batang dan menyajikan atau menyimpulkan kategori yang paling banyak. Baik, selanjutnya adalah media pembelajaran dan alat peraga yang telah saya susun, terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, saya menyediakan buku cerita sebagai bridging untuk masuk ke pembelajaran. Lalu ada alat peraga untuk memudahkan visualisasi anak-anak tentang diagram batang, dan dadu yang anak-anak susun untuk mencari data yang nantinya akan dipindahkan data tersebut dari LKM ke alat peraga yang sudah saya buat. Jadi komponen pertama ada buku cerita. Di sini saya merancang buku cerita dengan mengintegrasikan pendekatan culturally responsive teaching atau CRT, di mana saya juga mengintegrasikan budaya Indonesia yang diwakilkan oleh makanan tradisional Indonesia. Saya memberi judul buku ini Diba Bermain Data, di mana kita akan belajar mengolah data bersama si karakter utama yang bernama Diba. Di halaman pertama saya membuat kata pengantar, daftar isi, lalu capaian, tujuan pembelajaran. Lalu kita sudah masuk ke ceritanya. Nah, di sini awalnya adalah Diba serta ibunya mendapatkan kabar bahwa teman-teman ibu dari sekolah saat di luar negeri akan mengunjungi Indonesia dan akan mengunjungi rumah mereka. Lalu ibunya bingung apa yang sebaiknya disajikan untuk teman-teman luar negerinya. Lalu mereka ke pasar untuk mencari inspirasi dan mereka menemukan inspirasi untuk membuat jajanan pasar. Lalu di sini mereka anak-anak akan belajar juga tentang jajanan pasar. Lalu saya juga menulis keterangan deskripsi untuk setiap jajanan pasar. Lalu setelah itu akan ada petunjuk penggunaan untuk alat peraga. Saya sudah membuat langkah-langkah dengan visualisasi. Lalu setelahnya akan ada lembar kerja murid yang bisa mereka kerjakan langsung pada buku ini. Nah, sesuai yang ada di langkah petunjuk, anak-anak selanjutnya akan diminta untuk merancang dadunya. Jadi saya sudah menyediakan dadu, nanti anak-anak bisa langsung memotong dadu dan menempelkannya. Kemudian kalau sudah terbentuk seperti ini, anak-anak sudah bisa memulai pembelajaran dengan alat peraga. Jadi hal pertama yang harus dilakukan setelah merancang dadu adalah anak-anak bisa tentunya membaca lembar kerja murid terlebih dahulu dan melihat perintah, yaitu untuk membaca buku cerita Diba Bermain Data. Dan setelah itu anak-anak akan diminta menggulirkan dadu. Sebelumnya mereka harus dikelompokkan, mungkin dari satu kelas menjadi 4 kelompok. Dalam satu kelompok mungkin 7 anak atau 6 sampai 7 anak. Lalu di tiap anak mendapatkan giliran, masing-masing menggulirkan sesuai kesepakatan kelompok, mungkin 10 atau 20 gulir, idealnya 10. Lalu setelah itu anak akan menulis data guliran yang mereka dapatkan. Misalkan saya peragakan di sini onde-onde seperti itu. Serabi,
seradi, kue lapis, putu ayu, kue lapis, onde-onde, seradi, klepon, kue lapis, seradi, onde-onde. Nah, setelah saya mendapatkan semua data tersebut, anak-anak bisa menuliskan berapa angka dari setiap kue yang mereka dapatkan. Misalkan tadi saya mendapatkan 1 kali putu ayu, lalu 3 onde-onde, lalu 6 seradi, 4 kue lapis, dan juga 1 klepon. Nah, kita bisa memindahkan data yang tadinya baru berbentuk angka di lembar kerja ke data berbentuk diagram batang di alat peraga. Sebelum itu saya akan menjelaskan alat peraga ini. Jadi ini alat peraga pada materi diagram batang. Jadi alat peraga ini bisa di-adjust karena dilapisi dengan nitah, sehingga saat ditulis menggunakan spidol yang tadinya sudah tertulis bisa dihapus. Sehingga saya menyediakan judul untuk menulis topik data yang akan diolah. Lalu yang pink ini adalah kuantitas angkanya, misalkan dari kelipatan 5, 10, 15, 20, 25, atau mungkin mau dari kelipatan yang lainnya 8, 9, 10, itu juga bisa. Lalu di bawah sini ada untuk penamaan tiap kategori, di bawah yang berwarna oranye. Di topik saat ini yaitu kita akan kategorinya yaitu kue tradisional. Jadi saya bisa menuliskan misalkan seradi, kue lumpur, putu ayu, onde-onde gitu. Jadi di sini misalkan ditulis kue tradisional, di sini kuantitas angka. Jadi misalkan di sini saya sudah meletakkan ini 5, dan tadi saya sudah mendapatkan serabi sebanyak 5. Jadi saya tinggal menaruh serabi ini, menarik diagram batang ini untuk ke grafik angka 5. Misalkan tadi saya mendapatkan data sampai 20, 30, sampai 45 begitu. Nanti di sini misal onde-onde saya mendapatkan sebanyak 20. Saya bisa menarik sampai angka 20 di sini. Lalu misalkan saya mendapatkan kue lapis sebanyak 15. Saya bisa menariknya sampai sini begitu. Baik, sekian presentasi saya. Semoga media pembelajaran dan alat peraga inovasi ini dapat bermanfaat di kemudian hari dan dapat memberikan inspirasi kepada para guru yang ingin membuat suasana kelas dalam pembelajaran diagram batang lebih aktif lagi dan lebih bervariasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.